Bab 1551 Darah Dewa. Di dalam guild hall yang megah di Zero Wing, begitu Youlan dan yang lainnya memasuki gedung, mereka terpikat oleh pemandangan di depan mereka. Dari luar, guild hall Zero Wing tidak lebih besar dari guild halls di markas negara adik kuasa. Namun begitu memasuki gedung, rasanya seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, guild hall Zero Wing lebih besar di bagian dalam. Lobi lantai pertama sudah seukuran lapangan sepak bola. Beberapa anggota guild beristirahat di lobi dan bercakap-cakap, sementara beberapa pemain antri di meja depan untuk menyewa kamar pribadi. Sebuah ruang pencarian, yang bahkan lebih besar dari ruang tengah, terletak di sebelah lobi. Banyak anggota guild menempati aula pencarian ketika mereka mencari quest yang cocok untuk dijemput. Spesifikasi untuk pencarian individu peringkat tinggi dan pencarian tim peringkat tinggi ditampilkan secara bergilir pada layar besar yang tergantung di langit-langit. Dengan jumlah pencarian yang tersedia yang luar biasa banyak, 1. Ini adalah Guild Residence Bintang 3. Youlan tersenyum pahit ketika dia melihat layar besar ruang pencarian. Underworld telah berusaha mati-matian untuk meningkatkan popularitas guildnya, namun terlepas dari usahanya. Guild Residence terbaiknya hanya menyediakan 5 hingga 600 pencarian individu tingkat tinggi dan 100 atau lebih pencarian tim peringkat tinggi per hari. Dengan jumlah kecil seperti itu, bahkan anggota inti Underworld tidak dijamin untuk menerima pencarian peringkat tinggi setiap hari. Sebaliknya, Zero Wing dibanjiri dengan pencarian tingkat tinggi. Saat ini, ada lebih dari 2.200 pencarian individu dan 400 pencarian tim yang tersedia. Dengan begitu banyak, bahkan anggota elit persekutuan memiliki kesempatan untuk melakukan pencarian tingkat tinggi. Tidak seperti quest guild biasa, yang biasanya diberikan koin, EXP, dan GCP, pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan barang langka dari pencarian peringkat tinggi. Selain itu, pencarian ini menawarkan hadiah uang yang jauh lebih tinggi. Pemain juga dapat membantu meningkatkan popularitas persekutuan. Jika Zero Wing memiliki banyak persediaan pencarian tingkat tinggi, itu bisa mengembangkan lebih banyak anggota persekutuan. Dalam jangka panjang, kesenjangan antara anggota dan pemain Zero Wing di geng lain akan tumbuh. Disinilah kamu akan menyelesaikan prosedur pendaftaran. Kamu hanya perlu mendaftar di sini, dan kamu akan menjadi anggota Zero Wing, Si Feng menjelaskan ketika ia memimpin kelompok Youlan ke konter pendaftaran guild. Mengenai peringkatmu, kamu semua akan mulai sebagai anggota normal. Kamu kemudian harus mengakumulasikan sejumlah GCP tertentu dan lulus tes yang sesuai untuk naik melalui peringkat guild. Namun, karena aku mengundang kamu secara pribadi, kami dapat melupakan jumlah GCP yang diperlukan. Kami akan menentukan peringkat kamu hanya berdasarkan kinerja kamu dalam ujian. Untuk menjadi anggota elit di Zero Wing, kamu harus mencapai tahap awal lantai 5 menara percobaan. Sedangkan untuk menjadi anggota inti, kamu harus mencapai tahap tengah lantai 6. Petik 2. Youlan dan teman-temannya terkesiap setelah mendengarkan persyaratan Si Feng. Untuk pemain biasa, pemain akan menjadi ahli jika mereka bisa mencapai lantai 4 menara percobaan. Jika seorang pemain dapat mencapai lantai 5, mereka akan diakui secara publik sebagai seorang ahli. Namun Zero Wing mengharuskan pemain untuk mencapai lantai 5 untuk menjadi anggota elit. Persyaratan untuk menjadi anggota inti bahkan lebih mengerikan, sebenarnya membutuhkan pemain untuk mencapai tahap tengah lantai 6. Bahkan anggota pasukan utama guild tingkat pertama hampir tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi anggota inti Zero Wing. Persekutuan memilih sendiri para ahli ini dari anggota inti mereka. Namun ini adalah persyaratan minimum untuk menjadi anggota inti di Zero Wing. Youlan dan yang lainnya merasakan butiran-butiran keringat meluncur turun di kulit mereka karena malu. Di antara sekitar selusin pakar dalam kelompok mereka, hanya Youlan dan Dark Eye yang memenuhi persyaratan. Sisa kelompok mereka sedikit lebih lemah, dengan yang terbaik di antara mereka hanya mencapai tahap akhir lantai 5. Guild Leader Black Flame, bagaimana dengan para pemain lifestyle? Selusin pemain lifestyle di belakang Youlan bertanya dengan gugup. Mereka adalah pemain lifestyle, meskipun beberapa pemain lifestyle adalah pejuang yang dapat diterima, para pemain ini tidak. Bersantai, ada tes terpisah untuk pemain lifestyle yang bergabung dengan guild, tetapi tes itu dilakukan di Candlelight Trading Firm, Si Feng menjelaskan. Selusin pemain gaya hidup menghela napas lega. Mereka adalah pemain advanced lifestyle yang telah dipupuk Youlan. Meskipun mereka tidak bagus dalam pertempuran, mereka unggul dalam hal standar subkelas. Namun, mereka hampir tersedak ketika mendengar kata-kata Si Feng selanjutnya. Untuk subkelas, mereka yang telah mencapai peringkat mahir akan menjadi anggota resmi Cahaya Lilin. Untuk menjadi anggota inti, kamu harus mencapai tingkat keberhasilan praktis 30% dengan item-item tingkat lanjut. Petik 2. Dalam Guts Domain, Advanced Subclass hanya memiliki sekitar 35% tingkat keberhasilan teoritis dengan Advanced Items. Namun, persentase praktisnya jauh lebih rendah. Mayoritas pemain gaya hidup tingkat lanjut Youlan hanya memiliki tingkat keberhasilan praktis 25%. Meningkatkan tingkat keberhasilan mereka bahkan 1% akan membutuhkan sedikit memperbaiki standar teknik mereka, apalagi peningkatan 5%. Bahkan Youlan terkejut, dia merasa bahwa persyaratan ini agak terlalu berlebihan. Dia tidak asing dengan subkelas. Bagaimanapun, dia telah mengawasi perusahaan perdagangan Underworld selama beberapa waktu.
Dia memiliki pemahaman yang relatif jelas tentang status subclass domain dewa saat ini. Selusin pemain gaya hidup yang mengikutinya dapat peringkat di antara pemain gaya hidup teratas di Underworld dalam hal standar produksi. Mereka hanya sedikit lebih lemah dari para pemain lifestyle di peringkat teratas organisasi, namun di Zero Wing, mereka bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota inti. Benar, kita kebetulan menjalankan penilaian kinerja untuk alkemis hari ini. Jika ada alkemis di antara kamu yang ingin berpartisipasi, aku akan membawa kamu sedikit ke sana. Jika kamu berada di peringkat 10 besar, kamu akan dipromosikan menjadi anggota inti. Jika peringkat kamu cukup tinggi, kamu bahkan bisa menggunakan satu set alat alkimia hitam emas untuk periode tertentu. Ketua alkemis juga akan memiliki wewenang untuk menggunakan ruang meditasi dasar jangka panjang. Manfaat ini pasti akan membantu kamu mencapai peringkat master. Kamu juga akan dapat mengunjungi kota Titan, kata si Feng. Ketika para pemain gaya hidup kelompok mendengar ini, gairah yang menyala-nyala menyala di mata mereka. Sayangnya, beberapa dari mereka adalah alkemis. Kalau tidak, mereka pasti akan bersaing dalam penilaian ini. Sebagai tanggapan, seorang tetua berambut putih menjauh dari kelompok. Dia tersenyum pada si Feng dan berkata, ini menarik. Bisakah orang tua ini ikut serta? Petik 2. Master Aspiration akan berpartisipasi. Youlan menatap lelaki tua itu dengan bingung. Silent Aspiration sangat terkenal di dunia game virtual. Sementara dia telah tinggal di Star Moon Kingdom, dia telah menciptakan ramuan naga api meskipun dia adalah seorang alkemis menengah. Ramuan naga api memungkinkan senyum luar biasa untuk bersaing dengan perusahaan perdagangan cahaya lilin. Aspirasi diam telah lama menjadi alkemis tingkat lanjut dan hanya selangkah dari peringkat master. Aspirasi Silen biasanya tidak tertarik untuk bersaing dengan orang lain, namun orang tua ini sebenarnya telah meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Inisiatifnya benar-benar mengejutkan Youlan. Meham, meskipun Zero Wing telah menawari kami tempat berlindung, kami tidak bisa membiarkan mereka memandang rendah kami, bisik aspirasi bisu kepada Youlan saat ia mengangguk. Tentu saja, setelah kami menyelesaikan tes di sini, kami akan menuju ke perusahaan perdagangan Candlelight, kata si Feng sambil memandang ke Silent Aspiration. Dia tahu sedikit tentang pria ini, tetapi meskipun pria itu tidak terlalu terkenal selama tahap awal kekuasaan Tuhan, praktis setiap orang telah mengenal namanya setelah 10 tahun. Dia telah menjadi Master Alkemis dan hanya selangkah lagi dari menjadi Grandmaster. Lebih penting lagi, dia telah menciptakan ramuan peringkat Master yang bahkan dikagumi oleh Grandmaster Alkemis, Blood God. Darah dewa adalah alasan aspirasi senyap menjadi terkenal di seluruh domain dewa. Itu adalah ramuan mengamuk peringkat master yang sangat kuat. Selain itu, darah dewa dapat ditumpuk dengan skill berserk tanpa efek samping. Bahkan Super Guild telah menawarkan harga astronomi untuk membeli resep darah dewa. Sayangnya, karena sifat aneh aspirasi Silen, ia hanya menjual satu resep di masa lalu. Selain itu, ia hanya menerima alat dan bahan alkimia sebagai pembayaran. Berbagai Super Guild telah bersaing dalam resep seperti orang gila. Setelah Youlan dan yang lainnya mengungkapkan hasil sistem mereka untuk menara percobaan, si Feng memimpin Youlan, aspirasi senyap, dan pemain gaya hidup lainnya ke perusahaan perdagangan Candlelight. Adapun Dark Eye dan para ahli lainnya, si Feng mengirim mereka untuk bergabung dengan tim ahli 100 orang di bawah Shadow Sword dan kepemimpinan Turtledove untuk menggiling untuk peralatan di level 45, 100 orang Hell Mode Team Dungeons. 10 menit kemudian, kelompok si Feng tiba di depan Candlelight Trading Firm. Candlelight Trading Firm bertempat di gedung yang jauh lebih tinggi dari Guild Hall Zero Wing. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah toko milik pemain tertinggi di White River City. Karena biaya teleportasi antar negara telah jatuh, sejumlah pemain lifestyle yang belum pernah ada sebelumnya mengunjungi Candlelight Trading Firm. Kemakmuran perusahaan sekarang dapat menyaingi rumah lelang Star Moon City. Setelah mencapai perusahaan perdagangan, Youlan dan teman-temannya menemukan sejumlah besar pemain lifestyle yang ingin bergabung dengan Candlelight. Lusinan pemain gaya hidup tingkat lanjut telah berbaris untuk mendaftar untuk ujian perusahaan perdagangan. Ini tidak pernah terjadi di perusahaan perdagangan Underworld. Bab 1552 Yayasan Cahaya Lilin. Setelah tiba di perusahaan perdagangan Cahaya Lilin, si Feng membawa Youlan dan yang lainnya ke gedung. Memasuki aula lantai pertama firma perdagangan itu seperti memasuki supermarket. Semua jenis produk telah disiapkan untuk dijual di aula. Ketika pemain dari kota dan kerajaan lain melihat interior perusahaan perdagangan, mereka merasa seolah-olah baru saja menginjakan kaki di dunia lain. Tidak seperti persekutuan lain, si Feng telah menempatkan sangat penting pada kelas gaya hidup sejak awal permainan. Akibatnya, Candlelight Trading Firm memiliki banyak pemain lifestyle. Ini, pada gilirannya, memungkinkan Candlelight Trading Firm untuk memproduksi berbagai item dalam jumlah besar. Saat ini, perusahaan perdagangan Cahaya Lilin menjual lebih dari 100 jenis barang kerajinan. Meskipun sebagian besar dari barang-barang ini tidak terlalu berkualitas tinggi dan tidak memiliki banyak kegunaan praktis, mereka masih menarik pelanggan untuk mengunjungi perusahaan. Tidak seperti perusahaan perdagangan lainnya, Candlelight juga menjual senjata dan peralatan tingkat tinggi. Selain dari level 45 Dark Gold Equipment, yang jelas merupakan tampilan dan memiliki label harga astronomi, ada banyak potongan level 5 hingga 40 peralatan yang dibuat untuk dijual. Kualitas potongan-potongan ini berkisar dari peringkat bronze ke fine gold. Ini bahkan memungkinkan perusahaan perdagangan untuk memuaskan para pemain yang baru saja bergabung dengan domain God baru-baru ini.
Sementara itu, pemain terus memadati meja yang menjual senjata dan peralatan level 40 buatan. Meskipun ada sedikit senjata dan peralatan level 40 di pasaran, item dari peringkat Secret Silver dan Fine Gold masih cukup langka. Kelompok dan tim biasanya menyimpan barang-barang ini untuk mereka gunakan sendiri. Bahkan ketika mereka memilih untuk menjual barang-barang ini, mereka biasanya menetapkan harga jauh di atas nilai pasar. Namun, perusahaan perdagangan cahaya lilin berbeda. Itu secara konsisten menghasilkan peralatan level 40 mulai dari peringkat bronze hingga Fine Gold, yang sebagian besar adalah peringkat Secret Silver dan Fine Gold. Selain itu, perusahaan dagang menjual peralatan yang diproduksi dengan harga wajar. Meskipun harga sedikit lebih tinggi dari nilai pasar, mereka tidak konyol. Akibatnya, para pemain biasanya membeli peralatan level rahasia dan perak emas level 40 dengan sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari firma perdagangan nomor 1 yang diakui secara publik di Star Moon Kingdom. Fondasinya benar-benar sesuatu. Silent Aspiration mengangguk puas ketika dia melihat-lihat berbagai produk yang dipamerkan. Para pemain gaya hidup Youlan lainnya terkejut. Kelompok Si Feng dengan cepat mencapai salah satu kamar alkimia khusus di lantai atas Candlelight Trading Firm. Kerumunan besar sudah berkumpul di ruangan itu, dan ketika kelompok Si Feng masuk, semua orang berbalik ke arah mereka. Hah, pemimpin persatuan ada di sini untuk menyaksikan kompetisi peringkat? Pemimpin persekutuan mengunjungi kita secara pribadi? Bisakah dia punya kabar baik? Petik 2. Seharusnya ada. Apakah kamu tidak mendengar bahwa konstruksi Zero Wing City telah selesai? Dia mungkin mencari orang untuk mengelola Candlelight Trading Firm di sana. Lagi pula, manajer melankolik tidak bisa menangani begitu banyak lokasi sendirian. Petik 2. Setelah melihat Si Feng memasuki ruangan, orang banyak berdiskusi tentang kunjungannya. Kegembiraan mereka tentang kompetisi juga tumbuh. Pemimpin kelompok, kamu di sini. Aku telah mengatur segalanya sesuai spesifikasi kamu. Ada total 323 alkemis yang berpartisipasi dalam tes kali ini. Di antara mereka, 244 adalah alkemis menengah, dan 79 adalah alkemis tingkat lanjut. Kami dapat memulai kompetisi setelah kamu siap, Melancholic Smile melaporkan setelah mendekati Si Feng. Youlan dan teman-temannya yang berdiri di belakang Si Feng, terengah-engah. Perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki begitu banyak alkemis canggih. Youlan heran ketika dia mengamati kerumunan di depannya. Ketika dia pertama kali memasuki ruangan dan melihat kerumunan ini, dia berasumsi bahwa setiap alkemis Candlelight hadir. Biro hukum itu menampung kira-kira jumlah alkemis yang sama dengan Underworld. Namun, perbedaannya jauh lebih besar dari yang dia pikirkan. Perusahaan ini sudah memiliki lebih dari 300 alkemis menengah. Jika mereka termasuk alkemis dasar dan alkemis apprentice, bukankah seharusnya cahaya lilin memiliki hampir 1000 alkemis di bawah komandonya? Jumlah alkemis canggih yang dimiliki Candlelight benar-benar mengerikan. Underworld saat ini memiliki hampir 20 alkemis canggih, namun Candlelight Trading Firm memiliki lebih dari 4 kali lipat. Mendengar ini, semangat juang Silent Aspiration mengalir dalam dirinya. Baik, aku memiliki alkemis lain di sini yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Dengan ini, kita akan memiliki 80 alkemis tingkat lanjut membentuk sebuah kelompok, sedangkan alkemis tingkat menengah akan membentuk kelompok mereka sendiri. Si Feng mengangguk. Dia tidak terkejut sedikitpun dengan jumlah alkemis canggih saat ini di perusahaan perdagangan Candlelight. Dengan popularitas Zero Wing saat ini dan manfaat yang ditawarkan Candlelight, adalah wajar bahwa perusahaan perdagangan menarik begitu banyak alkemis canggih. Pada kenyataannya, perusahaan perdagangan bahkan dapat memiliki lebih banyak alkemis canggih, tetapi karena evolusi domain dewa mengubah subkelas, telah menjadi jauh lebih sulit bagi pemain untuk meningkatkan subkelas mereka. Di masa lalu, para pemain lifestyle hanya perlu memenuhi persyaratan kecakapan yang akan dipromosikan. Namun, sekarang, pemain lifestyle tidak hanya harus memiliki kecakapan yang cukup, tetapi mereka juga harus lulus tes di asosiasi gaya hidup masing-masing. Setelah mereka bisa membuat item yang ditentukan dengan tingkat keberhasilan tertentu, peringkat mereka akan naik. Kalau tidak, dengan berapa banyak alkemis yang dipelihara oleh perusahaan perdagangan Candlelight, mereka akan memiliki jauh lebih banyak alkemis lanjut. Setelah itu, aspirasi Silent bergabung dengan grup kompetisi untuk alkemis canggih. Benar, untuk kompetisi peringkat ini, selain dari manfaat yang disebutkan di atas, 3 pemain teratas akan memiliki kesempatan untuk mempelajari resep ramuan penambah mana ini, kata Si Feng sambil mengambil buku besar dari tasnya dan meletakkannya di atas meja batu sebelum dia. Dia kemudian membagikan detail ramuan penambah mana kepada semua orang di ruangan itu. Ketika orang banyak selesai membaca efek ramuan, mereka menjadi gempar. Apa, ini ramuan mengamuk? Petik 2. Ramuan bersek canggih, dan ada teknik alkimia khusus yang disertakan dengan resep. Jika aku bisa mempelajari teknik itu, aku mungkin akan lebih mudah mencoba untuk mendapatkan peringkat master. Aku harus berjuang untuk salah satu dari 3 posisi teratas saat ini, tidak peduli apa. Petik 2. Mata setiap alkemis ditampilkan dengan penuh semangat. Bahkan Silent Aspiration, yang tampaknya tidak terlalu bersemangat tentang kompetisi, menunjukkan minat besar setelah melihat mana enhancing potion. Resep alkimia tingkat lanjut tidak seperti resep alkimia biasa. Resep alkimia tingkat lanjut membutuhkan penerapan teknik alkimia yang unik. Jika seseorang dapat mempelajari teknik-teknik ini, mereka akan lebih beruntung ketika membuat ramuan unik mereka sendiri di masa depan.
Untuk para alkemis yang mendedikasikan diri mereka untuk meneliti ramuan mengamuk, mempelajari teknik alkimia untuk ramuan penambah mana diperlukan. Heran, ini kesempatanmu. Belumkah kamu mencoba untuk membuat ramuan bersetingkat lanjut untuk promosi peringkat master kamu untuk sementara waktu? Jika kamu bisa mendapatkan resep ini, kamu pasti akan dipromosikan, kata seorang alkemis perempuan di samping Silent Wonder. Meham, resep ini akan sangat membantu. Jika aku mengamankan tempat pertama dan mendapatkan Green Jade set juga, aku yakin itu tidak akan lama sebelum aku menjadi Master Alchemist. Silent Wonder mengangguk. Ketika dia melihat resep ramuan penambah mana di atas meja, dia tahu bahwa dia harus mendapatkannya. Selain itu, ia memiliki kepercayaan diri dan kualifikasi untuk melakukannya. Lagi pula, dia terus-menerus meningkatkan tekniknya untuk sementara waktu sekarang. Melihat semangat juang mengisi aspirasi senyap dan keajaiban diam, si Feng terkekeh. Sekarang setelah aku mengatakan semua yang perlu dikatakan, kamu bisa menuju ke kamar alkimia yang ditunjuk. Hasilnya akan ditentukan berdasarkan tingkat keberhasilan keseluruhan dan kecepatan produksi, kata si Feng. Tidak ada item luar yang dapat digunakan selama kompetisi ini. Kamu hanya dapat menggunakan bahan dan alat yang disediakan oleh persekutuan. Petik 2. Tidak ada alkemis yang terkejut dengan persyaratan si Feng. Beberapa alkemis tingkat menengah mungkin memiliki keterampilan teknis yang lebih baik daripada alkemis tingkat lanjut, tetapi karena keterlambatan mereka dalam permainan, mereka mungkin belum mencapai kemahiran yang diperlukan untuk menjadi alkemis tingkat lanjut. Oleh karena itu, dengan meminta alkemis menengah menghasilkan item menengah dan alkemis lanjutan menghasilkan item lanjutan. Menghitung hasil berdasarkan tingkat keberhasilan keseluruhan dan kecepatan produksi, perusahaan dapat menilai keterampilan teknis para pemain. Menciptakan persaingan yang adil antara kedua peringkat. Setelah itu, Melankolik mengarahkan semua orang ke kamar alkimia yang ditunjuk. Pemimpin persekutuan, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Senyum Melankolik cemas bertanya setelah melihat para alkemis memasuki kamar yang ditugaskan untuk menarik para alkemis untuk bergabung dengan Candlelight Trading Firm. Mereka telah mengiklankan bahwa bahkan anggota resmi perusahaan akan memiliki hak untuk bersaing untuk alat alkimia Dark Gold. Meskipun iklan mereka telah berhasil, membiarkan anggota non-internal ini menggunakan alat-alat yang sangat berharga itu adalah pemborosan besar. Jika mereka hanya memberi anggota internal akses ke alat-alat ini, mereka mungkin memelihara Master Alchemist jauh lebih cepat. Alih-alih menjawab pertanyaan Melankolik Smile, si Feng bertanya, bagaimana kabar anggota internal? Apa kemajuan mereka dalam mempelajari teknik alkimia rahasia dasar? Petik 2. Sepertiga dari mereka telah mempelajari teknik alkimia dasar yang ditunjuk. Menurut aturan yang telah kamu tetapkan, setiap teknik yang mereka pelajari akan memberi mereka satu kesempatan untuk membaca catatan rahasia Dewa Bulan. Sejauh ini, alkemis terbaik telah membaca catatan rahasia Moon God 4 kali, sementara yang lainnya membaca rata-rata 2 kali, jawab Melankolik Smile. Tidak yakin mengapa si Feng mengajukan pertanyaan seperti itu. Meskipun teknik dasar alkimia bermanfaat, mereka hanya teknik dasar pada akhir hari. Sementara itu, tidak ada kekurangan ahli di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini terutama berlaku untuk keajaiban diam. Seandainya wanita itu dipilih untuk menjadi salah satu anggota internal Candlelight, dia mungkin sudah menjadi Master Alchemist sekarang. Itu sudah cukup, kalau begitu, si Feng tertawa tanpa menjelaskan lebih lanjut. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah memeriksa kinerja mereka. Manfaat yang dia tawarkan sangat mencengangkan, tetapi itu tidak berarti bahwa orang luar dapat dengan mudah mendapatkan akses ke mereka. Bab 1553 Pertempuran Alkimia. Meskipun tampilan percaya diri yang diberikan si Feng padanya, senyum melankolis tidak bisa menahan kekhawatirannya. Namun, karena si Feng telah memutuskan, dia hanya bisa menonton kompetisi ini berjalan dan berharap bahwa anggota non-internal tidak akan menempati terlalu banyak dari posisi 10 besar. Membiarkan anggota internal mempelajari teknik alkimia dasar, ketika Youlan mendengar percakapan antara si Feng dan Melankolik Smile, dia tidak bisa menahan senyumnya. Dia khawatir untuk aspirasi senyap karena dia akan bersaing dengan begitu banyak alkemis canggih. Namun sekarang, dia menghela nafas lega. Jika itu hanya masalah teknik alkimia dasar, aspirasi senyap sudah belajar beberapa. Meskipun teknik alkimia dasar memang berharga, dengan posisinya di dunia bawah dan sumber daya yang telah dia kumpulkan, dia berhasil membantu aspirasi senyap mempelajari 3 teknik seperti itu. Selain itu, teknik alkimia dasar hanya bisa membantu alkemis memperkuat fondasi mereka. Itu tidak akan banyak membantu mereka ketika meningkatkan standar teknik aktual mereka melewati titik tertentu. Ketika membandingkan standar teknis, ada sedikit perbedaan antara seorang alkemis yang telah belajar 3 teknik alkimia dasar dan yang telah mempelajari 4. Perbedaannya hanya akan muncul dengan sendirinya ketika pemain berusaha untuk membuat ramuan unik mereka sendiri. Dengan teknik alkimia dasar yang dipelajari aspirasi senyap dan kekayaan pengalaman yang didapatnya ketika mencoba-coba seni alkimia, ia seharusnya memiliki peluang tinggi untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Dengan ini, dia bisa, kurang lebih, membuktikan kepada Zero Wing bahwa kelompoknya bisa berguna. Jika tidak, jika perusahaan Blackwater menargetkan Zero Wing karena orang-orangnya anggota Zero Wing akan memandang rendah kelompoknya. Sementara itu, di ruang alkimia di lantai paling atas, baik alkemis lanjut dan alkemis menengah mulai memperbaiki materi di workstation masing-masing. Untuk kompetisi, setiap alkemis telah diberi 100 set bahan.
Selain itu, daripada ramuan yang sangat berharga, mereka hanya harus membuat ramuan yang biasa digunakan. Alkemis perantara telah diminta untuk membuat ramuan api. Adapun alkemis advanced, mereka harus membuat ramuan jiwa beku. Meskipun ramuan api dan ramuan jiwa beku adalah barang umum, produksi mereka lebih sulit daripada bagian lain dari peringkat yang sama. Mereka cukup cocok untuk menguji teknik produksi alkemis. Si Feng juga memilih dua ramuan ini untuk penilaian karena gerbang Eclipse. Setiap pemain yang mengunjungi Eclipse Gate akan membutuhkannya. Ramuan jiwa beku, khususnya, dapat memberikan sejumlah kecil resistensi es dan membeku. Efek ini sangat berguna ketika melawan monster tipe es Eclipse Gate. Sepertinya ada beberapa tingkat kesulitan untuk penilaian ini. Melihat materi di depannya, Silent Aspiration menyadari bahwa dia harus membuat ramuan tingkat lanjut. Setelah alkemis berada di posisi, senyum melankolik mengumumkan kompetisi dimulai melalui obrolan tim. Para alkemis segera bertindak. Mereka semua sangat terampil. Si Feng mengangguk puas saat dia melihat layar yang menunjukkan tempat kompetisi alkemis lanjutan. Setiap alkemis tingkat lanjut jelas sudah siap. Segera setelah kompetisi dimulai, mereka memasuki kondisi konsentrasi total, mengabaikan segala sesuatu di sekitar mereka ketika mereka fokus pada meramu ramuan mereka. Tindakan mereka cepat dan tepat, tanpa ada gerakan berlebihan untuk menghabiskan waktu mereka. Tidak hanya para alkemis ini diperlukan untuk mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam kompetisi ini, tetapi mereka juga harus mempertahankan kecepatan produksi yang tinggi. Dengan hanya 1 jam, mustahil bagi para alkemis untuk melewati semua 100 set bahan yang disiapkan. Tujuan utamanya adalah untuk melihat berapa banyak ramuan yang bisa dihasilkan oleh alkemis dalam waktu yang tetap dan pada tingkat keberhasilan apa. Dengan cara ini, hasilnya akan jelas bagi semua untuk melihat kapan kompetisi berakhir. Aspirasi guru sangat mengesankan. Dia memperbaiki materi dengan begitu cepat, seorang alkemis lanjut di belakang Youlan berseru ketika dia menyaksikan kinerja Silent Aspiration. Meskipun dia juga seorang alkemis tingkat lanjut, pangkatnya rata-rata di antara para alkemis tingkat lanjut Underworld. Dalam kompetisi antara 80 alkemis canggih, ia memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menduduki peringkat 10 besar. Namun, aspirasi senyap berbeda. Bahkan di Underworld, hanya satu alkemis lanjutan lain yang mampu bersaing dengan aspirasi senyap. Alkemis itu juga telah menjadi tetua dengan pengalaman alkimia puluhan tahun. Sementara itu, proses pemurnian Silent Aspiration sangat teliti dan alami. Produksi ramuan jiwa beku memiliki persyaratan yang sangat tinggi. Jika bahan yang disuling tidak cukup murni, sistem akan menentukan kegagalan ramuan. Namun aspirasi senyap menyempurnakan materi hampir 2 kali lebih cepat dari alkemis canggih lainnya dalam kompetisi dan masih memenuhi persyaratan sistem. Di mana pemimpin-pemimpin menemukan ahli alkimia ini, kecepatan produksinya sebenarnya setara dengan Silent Wonder. Kinerja aspirasi senyap bahkan mengejutkan senyum melankolis. Silent Wonder adalah salah satu dari alkemis canggih dari Candlelight Trading Firm. Dia bahkan berada di peringkat paling atas dari semua alkemis Dewa Domain. Senyum melankolik iri pada bakat wanita itu. Untungnya, dia adalah pemalsu, tetapi seorang alkemis. Namun, si Feng sebenarnya telah menemukan alkemis lanjutan lain yang bisa menyaingi Silent Wonder. Ketika Melancholic Smile memikirkan tentang bagaimana Candlelight Trading Firm memiliki 2 orang yang begitu mengesankan, dia menjadi lebih percaya diri untuk bersaing di Kekaisaran Kiamat dan Kekaisaran Naga Hitam. Bahkan alkimia firma perdagangan Candlelight begitu kuat, sementara itu, Youlan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum dengan kinerja Silent Wonder. Candlelight Trading Firm menjadi terkenal karena standar penempaannya. Kemungkinan tidak ada kekuatan di Star Moon Kingdom yang bisa melampaui Candlelight dalam menempa. Bahkan di seluruh domain dewa, standar penempaan Candlelight akan menempati peringkat paling atas. Lagi pula, berdasarkan informasi yang dia kumpulkan di Underworld, dia tahu bahwa biro hukum itu setidaknya memiliki 1 Master Forger, Black Flame. Pemain Master Lifestyle berdiri di puncak subkelas domain dewa saat ini. Berdasarkan laporan yang ia terima, hanya ada 3 pemain yang telah dikonfirmasi sebagai Master Forges di Guts Domain, termasuk Black Flame. Selain itu, di antara ketiga orang ini, 1 hanya dipromosikan baru-baru ini. Dia tidak pernah berharap firma perdagangan Candlelight begitu mengesankan dalam alkimia juga. Lebih jauh lagi, Silent Wonder masih sangat muda. Meskipun Youlan sendiri bukan seorang alkemis, dia masih bisa mengatakan bahwa, selain dari Silent Wonder, standar alkemis canggih lainnya sangat tinggi. Jika perusahaan perdagangan cahaya lilin terus tumbuh pada kecepatan ini, itu pasti akan menjadi kekuatan yang kuat untuk tidak diperhitungkan di masa depan. Waktu berlalu dengan cepat. Alkemis intermediate dan advanced di kamar alkimia memasuki dunia mereka sendiri saat mereka fokus pada menciptakan ramuan masing-masing. Sebelum mereka menyadarinya, batas waktu 1 jam berakhir. Ketika alarm yang menusuk telinga berbunyi di kamar alkimia, setiap alkemis menghentikan apa yang mereka lakukan. Waktunya habis. Tolong biarkan aku masuk 10 besar kali ini. Beberapa alkemis di tempat kompetisi khawatir karena enggan berpisah dengan ramuan yang sebagian diramu di tangan mereka. Beberapa pemain dengan percaya diri menurunkan alat mereka dan menunggu pengawas menghitung skor mereka. Baiklah, semua orang memasuki venue dan menghitung ramuan buatan dan bahan bekas. Setelah kamu selesai, kirim hasilnya langsung kepada aku. Melancholic Smile menginstruksikan NPC di luar pintu masuk kamar alkimia.
Dalam Guts Domain, ketika peringkat bintang toko naik, kecerdasan NPC toko akan meningkat juga. NPC ini kemudian dapat membantu pemain dengan beragam tugas yang lebih besar. Namun, peningkatan ini datang dengan harga karena toko harus membayar gaji yang lebih tinggi. Untungnya, peningkatan pengeluaran itu bukan masalah bagi firma perdagangan cahaya lilin. Setelah itu, NPC memasuki kamar alkimia yang ditugaskan dan mengumpulkan hasil setiap alkemis. Mereka kemudian mengirimkan informasi ke Melancholic Smile. Beberapa saat kemudian, senyum melankolik memberikan hasil bagi 244 alkemis menengah dan 80 alkemis tingkat lanjut. Segera, Melancholic Smile memiliki sistem untuk menyaring informasi, dan dia dengan cepat memperoleh peringkat akhir kompetisi. Pada saat yang sama, berbagai alkemis meninggalkan kamar alkimia masing-masing dan bergabung kembali di ruang alkimia khusus yang diduduki Si Feng. Setelah memasuki ruangan, mereka menyaksikan Si Feng dan senyum melankolis dengan ekspresi penuh harapan. Aku ingin tahu siapa yang akan masuk peringkat 10 besar kali ini. Aku pasti akan menjadi salah satu dari mereka. Penampilan aku luar biasa kali ini. Petik 2. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan nomor 1. Itu pasti keajaiban diam. Dia membaik seperti tidak ada hari esok. Aku pernah mendengar bahwa dia telah menemukan ramuan bersek canggih baru. Hanya saja, dia belum berhasil membuat ramuan sejauh ini. Petik 2. Semua orang ingin tahu dan percaya diri tentang kompetisi kali ini, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara sambil menunggu. Baiklah, tenang. Aku akan mengumumkan hasilnya sekarang, kata Melancholic Smile. Bab 1554 celah hierarkis. Di Special Alchemy Room yang ramai, setiap pemain menoleh ke arah Melancholic Smile begitu dia berbicara, ingin mempelajari hasil kompetisi. Setiap alkemis bahkan akan iri manfaat untuk tempat ke-10, apalagi manfaat 3 besar akan menikmati. Dengan bantuan alat alkimia yang diberikan, para alkemis ini akan memiliki jalan yang lebih mulus untuk menjadi Master Alkemis. Begitu mereka menjadi Master Alkemis, mereka akan mencapai puncak industri alkimia, menjadi target untuk perekrutan kekuatan super. Total 324 orang telah berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. Di antara mereka, 244 adalah alkemis menengah, dan 80 adalah alkemis tingkat lanjut. Secara keseluruhan, aku akan mengatakan bahwa semua orang telah mencetak skor cukup baik. Namun, hasil akhirnya jelas, kata Melancholic Smile, tersenyum ketika dia melirik para alkemis yang hadir. Sekarang aku akan mengumumkan 10 peringkat teratas. Tempat ke-10, Floating Cloud, Intermediate Alchemist. Bahan yang digunakan, 59 set. Menghasilkan 19 ramuan api. Tingkat keberhasilan praktis adalah 32,2%. Petik 2. Tempat ke-9, Smiling Heaven, Advanced Alchemist. Bahan yang digunakan, 49 set. Menghasilkan 16 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 32,65%. Petik 2. Tempat ke-8, Maple Bercemar, Alchemist menengah. Bahan yang digunakan, 58 set. Menghasilkan 19 ramuan api. Tingkat keberhasilan praktis adalah 32,75%. Petik 2. Ketika Melancholic Smile melaporkan hasilnya, orang banyak tersentak kaget. Apa? Bahkan alkemis perantara memiliki peringkat di antara 10 besar? Petik 2. Sampah. Kecepatan dan tingkat keberhasilan seperti apa itu? Aku habis-habisan selama 1 jam penuh, namun aku hanya menggunakan 52 set bahan dan membuat 16 ramuan api. Apakah mereka bahkan manusia? Petik 2. Semua alkemis ini sangat akrab dengan spesifikasi produksi Fire Potion dan Frozen Soul Potion. Jika seorang alkemis dengan peringkat yang sama mencoba membuat mereka tanpa bantuan barang eksternal, sistem akan menetapkan tingkat keberhasilan basis mereka di 35%. Namun, sangat sulit bagi tingkat keberhasilan praktis seorang alkemis untuk mencapai tingkat keberhasilan teoritis ini. Jika seorang alkemis hanya membuat sejumlah kecil ramuan, mereka mungkin cukup beruntung untuk mencapai tingkat keberhasilan praktis yang lebih tinggi daripada tingkat keberhasilan teoritis. Tetapi itu hampir mustahil ketika ramuan penghasil massal. Selain itu, kemungkinan situasi seperti itu hanya akan berkurang karena pemain membuat lebih banyak ramuan. Oleh karena itu, ketika berkompetisi dalam kompetisi yang membutuhkan 50 hingga 100 set material, seseorang harus mengandalkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Keberuntungan berdampak sangat kecil dalam kompetisi seperti itu. Selain itu, sangat sulit untuk mempertahankan kecepatan produksi yang tinggi jika seseorang ingin mempertahankan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bagaimanapun, yang paling cepat adalah, semakin besar kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Ini, pada gilirannya, menghasilkan tingkat keberhasilan yang lebih rendah. Dalam kompetisi ini, pemain pertama-tama dinilai berdasarkan jumlah ramuan yang mereka buat. Tingkat keberhasilan mereka di urutan kedua. Jika dua pemain menghasilkan jumlah ramuan yang sama, peringkat mereka kemudian akan ditentukan oleh tingkat keberhasilan mereka. Ini membuat para pemain tidak mungkin mendapatkan keuntungan dengan tipu daya. Tentu saja, metode penilaian ini hanya efektif di antara para alkemis dengan peringkat yang sama. Pada akhirnya, ramuan api jauh lebih mudah diproduksi dibandingkan dengan ramuan jiwa beku. Juga tidak membutuhkan banyak waktu untuk membuat. Akibatnya, itu wajar bahwa para pemain yang membuat ramuan api akan menghasilkan lebih dari mereka yang membuat ramuan beku jiwa. Karenanya, ketika membandingkan alkemis dari peringkat yang berbeda, demi keadilan, alkemis lanjutan akan memiliki pengubah plus 3 ramuan ditambahkan ke penghitungan mereka.
Siapa orang-orang ini? Youlan terkejut ketika dia menyaksikan para alkemis berjalan ke panggung yang diduduki Melancholic Smile. Ketika Si Feng telah menyatakan bahwa tingkat keberhasilan praktis dari anggota inti Candlelight adalah sekitar 30%, dia menganggap pria itu berlebihan. Melihat itu sekarang, tampaknya Si Feng telah mengatakan yang sebenarnya. Bahkan, dia telah mengecilkan alkemis perusahaan. Kemungkinan hanya ada 2 alkemis di Underworld yang dapat mencapai kecepatan produksi dan tingkat kesuksesan yang tinggi. Alkemis canggih biasa akan beruntung untuk mencapai 2/3 dari kecepatan produksi alkemis canggih Zero Wing. Mereka akan berterima kasih kepada surga jika mereka dapat mencapai bahkan 20% dari tingkat keberhasilan praktis para alkemis ini. Ketika senyum melankolik terus mengumumkan peringkat 10 besar, Silent Aspiration dan Silent Wonder, yang berdiri di bawah panggung, terperangah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa alkemis lain di perusahaan perdagangan akan mencapai hasil yang sangat baik, hanya sedikit lebih rendah daripada mereka. Zero Wing pasti memiliki banyak ahli alkimia. Tapi lelaki tua ini masih akan menempati posisi pertama. Aspirasi diam tidak kehilangan kepercayaan dirinya. Dia hampir mencapai kesempurnaan dengan penampilannya. Sementara dia terkejut bahwa begitu banyak alkemis canggih Candlelight telah menghasilkan 16 ramuan jiwa beku dalam 1 jam, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia telah membuat total 18 ramuan jiwa beku. Meskipun bagian dari alasan untuk hasilnya adalah keberuntungannya dengan upaya terakhirnya, keberuntungan juga merupakan komponen dari kekuatan seorang alkemis. Baiklah, berikutnya adalah tempat kelima, aspirasi senyap, alkemis lanjutan. Bahan yang digunakan, 53 set. Menghasilkan 18 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 33,96%. Petik 2. Semua orang terengah-engah ketika mereka mendengar hasil aspirasi senyap. Advanced Alchemist yang mencetak posisi ke-6 hanya menghasilkan 16 Frozen Soul Potion, namun nilainya meningkat 2. Hasilnya menakutkan. Kelima, bagaimana ini mungkin? Aspirasi sunyi berbalik untuk melihat Melancholic Smile curiga. Bahkan Youlan, yang berdiri di samping Si Feng, tidak bisa mempercayai ini. Silent Aspiration telah berhasil menciptakan 18 ramuan jiwa beku dalam 1 jam, namun ia hanya berada di peringkat kelima. Namun, sebelum Silent Aspiration dan Youlan dapat mempertanyakan hasilnya, Melancholic Smile mengumumkan pemenang tempat keempat. Tempat keempat, Silent Wonder, Advanced Alchemist. Bahan yang digunakan, 52 set. Menghasilkan 18 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 34,61%. Petik 2. Mendengar hasil ini, aspirasi senyap, yang bermaksud mempertanyakan hasil, kehilangan kata-kata. Seseorang sebenarnya mampu menghasilkan 18 ramuan jiwa beku dengan tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Selanjutnya, di tempat ketiga, Rain Walker, Advanced Alchemist. Bahan yang digunakan, 59 set. Menghasilkan 20 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 33,89%. Petik 2. Posisi kedua, Genteng Stab, Alchemist lanjutan. Bahan yang digunakan, 61 set. Menghasilkan 21 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 34,42%. Petik 2. Tempat pertama, Dormant Twilight, Advanced Alchemist. Bahan yang digunakan, 62 set. Menghasilkan 22 ramuan jiwa beku. Tingkat keberhasilan praktis adalah 35,48%. Petik 2. Ketika Melancholic Smile selesai mengumumkan hasil kompetisi, keheningan turun ke venue. Semua orang beralih ke 3 alkemis teratas di panggung, skeptis memenuhi mata mereka. Apakah hasilnya dimanipulasi? Silent Wonder bingung ketika dia membaca hasilnya. Kecepatan produksinya dalam kompetisi ini adalah yang terbaik yang pernah dicapai, menyelesaikan 52 upaya dalam 1 jam. Itu pada dasarnya 1 upaya setiap menit atau lebih. Tingkat keberhasilannya bahkan mendekati kesempurnaan. Namun, dari 3 alkemis yang peringkat di atasnya, 2 telah menghabiskan kurang dari 1 menit untuk setiap upaya. 1 bahkan telah mencapai tingkat keberhasilan yang melebihi tingkat keberhasilan teoritis sistem. Dia merasa sulit membayangkan bagaimana orang-orang ini dapat mencapai hasil seperti itu. Satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan adalah bahwa mereka telah menipu dan menggunakan alat alkimia yang meningkatkan kecepatan produksi dan tingkat keberhasilan mereka. Silent Wonder bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Aspirasi senyap dan Youlan telah mencapai kesimpulan yang sama. Laporan itu bahkan mengejutkan senyum melankolis. Aku tahu bahwa beberapa dari kalian akan menolak untuk mempercayai hasil ini dan mencurigai bahwa 3 alkemis teratas telah berbuat curang. Namun, aku jamin itu bukan itu masalahnya. Ini adalah kekuatan mereka sendiri. Jangan berpikir bahwa 3 posisi teratas dari Candlelight Trading Firm sangat mudah diperoleh. Jika kamu tidak bekerja keras, kesenjangan antara kamu hanya akan tumbuh, kata Si Feng sambil melirik semua orang yang hadir. Untuk menjaga keadilan, aku akan menunjukkan kepada kamu proses pemurnian 3 alkemis ini. Setelah Si Feng berkata demikian, Melancholic Smile menampilkan rekaman proses pemurnian 3 alkemis teratas pada bola air ajaib di tengah ruangan. Karena ini adalah kompetisi, pekerjaan semua orang telah dicatat untuk menghindari kecurangan. Yang lain juga bisa menggunakan rekaman orang-orang yang berprestasi tinggi sebagai referensi. Saat video diputar, kerumunan melihat bahwa kecepatan produksi 3 alkemis top tidak terlalu cepat. Bahkan, mereka lebih lambat dari sebagian besar alkemis lanjutan yang berpartisipasi.
Namun, sementara ketiganya menyempurnakan ramuan mereka, mereka kadang-kadang menyerah di tengah jalan dan meramu ramuan baru seolah-olah mereka tahu bahwa upaya mereka tidak akan berhasil. Dengan menyerah di tengah jalan, ketiga alkemis ini menghemat banyak waktu. Sebagai hasilnya, mereka melewati lebih banyak material selama waktu yang terbatas. Ketika video berakhir, setiap alkemis di ruangan itu berbalik sebagai satu menuju tiga alkemis teratas, menyadari di mana letak perbedaannya. Bagaimana mungkin, keajaiban diam dan aspirasi diam tercengang. Mustahil untuk mengetahui bagaimana ramuan akan muncul sebelum disuling. Mereka tidak dapat memahami mengapa ketiganya memutuskan untuk menyerah pada upaya tertentu di tengah jalan, namun justru itulah alasan mereka mencapai hasil yang jauh lebih baik. Mungkinkah ini semacam teknik alkimia? Keajaiban diam dan aspirasi senyap menganggap pikiran itu pada saat yang bersamaan. Ini terutama berlaku untuk keajaiban diam. Dia tidak asing dengan tiga alkemis top, tetapi ketika datang ke standar alkimia, dia tidak ragu bahwa dia lebih unggul. Satu-satunya cara ketiganya bisa mengalahkannya adalah dengan teknik alkimia. Ketiganya harus mempelajari teknik yang dia tidak tahu, itulah sebabnya ada perbedaan besar di antara mereka. Berdasarkan fakta bahwa ketiga alkemis telah mempelajari teknik yang sama pada saat yang sama, dia menduga itu pasti ada hubungannya dengan program pelatihan anggota internal Candlelight. Baiklah, sekarang setelah kamu melihat proses pemurnian mereka, aku yakin kamu telah menyadari di mana perbedaannya. Manfaat yang dijanjikan untuk 10 pemenang teratas akan dikirim ke kamar alkimia masing-masing. Aku ingin kalian bertiga tetap tinggal. Semua orang, kamu dapat pergi jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, Si Feng mengumumkan, terkekeh saat melihat Silent Wonder dan Silent Aspiration. Yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Bab 1555 Manfaat Internal. Setelah Si Feng memberi perintah, semua orang mulai berjalan tertib keluar dari ruang alkimia khusus. Bahkan sekarang, semua orang masih merasa sedikit terkejut dengan hasil kompetisi ini. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Silent Wonder akan menjadi juara kali ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan gagal masuk ke dalam tiga besar. Selain itu, ada perbedaan besar antara hasil dan hasil pemenang tempat ketiga. Ini sungguh luar biasa. Namun, seperti yang dikatakan Si Feng, mereka memang meremehkan yayasan Candlelight Trading Firm. Perbedaan antara dukungan yang diterima oleh anggota internal dan anggota resmi jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Baru sekarang semua orang mengerti mengapa Si Feng menyatakan bahwa bahkan anggota resmi dapat mengambil bagian dalam kompetisi ini. Kemungkinan besar, sejak awal, Si Feng tidak pernah sekalipun berpikir bahwa anggota resmi Candlelight memiliki kemampuan untuk bersaing untuk beberapa posisi teratas. Karena itu, ia dengan berani mengizinkan anggota resmi untuk mengambil bagian dalam kompetisi tanpa batasan. Meskipun manfaat untuk posisi 10 besar cukup baik, ada perbedaan kualitatif antara mereka dan apa yang diterima oleh tiga pemenang teratas. Dalam Guts Domain, alat alkimia rahasia perak memang sangat langka, tetapi berbagai guild besar umumnya memiliki beberapa potong. Namun, dalam kasus Glow Set Ocean Gold peringkat-peringkat dan Dark Gold peringkat Green Jade Set, mereka bukan hal-hal yang hanya dimiliki oleh setiap guild. Bahkan Super Guild belum tentu bisa mendapatkan harta berharga ini. Dengan bantuan alat alkimia tingkat atas ini, orang pasti akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk membuat ramuan baru. Sementara itu, ketika semua orang pergi, Silent Wonder tiba-tiba berjalan ke Si Feng. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Silent Wonder mencoba mengeluh tentang hasil kompetisi? Petik 2. Seharusnya tidak begitu. Dia juga harus melihat videonya. Memang tidak ada masalah dengan hasilnya. Dorman Twilight dan yang lainnya memang memenangkan persaingan yang adil. Selain itu, hasilnya kemungkinan besar akan tetap sama untuk beberapa kompetisi berikutnya. Petik 2. Itu benar-benar membuatmu bertanya-tanya bagaimana mereka bisa berkembang begitu cepat. Aku ingat bahwa Dorman Twilight dan dua lainnya cukup kalah dengan Silent Wonder beberapa waktu lalu. Petik 2. Bagaimana mungkin aku mengetahuinya? Namun, itu harus ada hubungannya dengan program pelatihan anggota internal perusahaan perdagangan itu. Sangat disayangkan bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk bergabung dengannya. Petik 2. Semua orang tidak bisa tidak memulai diskusi yang tenang di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Silent Wonder. Pemimpin persekutuan, bolehkah aku mengajukan pertanyaan kepada kamu? Tanya Silent Wonder saat dia menatap Si Feng dengan serius. Sebuah pertanyaan, setelah melihat ekspresi serius di wajah Silent Wonder, Si Feng tertawa dan menjawab, tentu, tanyakan saja. Setelah menarik napas dalam-dalam, Silent Wonder berkata, aku ingin bertanya tentang teknik alkimia yang Dorman dan yang lainnya telah pelajari. Bisakah teknik ini dipelajari dengan menjadi anggota internal persekutuan? Petik 2. Sampai batas tertentu, ya, jawab Si Feng setelah memikirkan masalah ini. Sejujurnya, Si Feng agak terkejut dengan penampilan ketiganya. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mendapatkan panen yang signifikan dari membaca jurnal rahasia Dewa Bulan. The Moon God's Secret Journal memang harta karun alkimia. Namun, itu adalah satu set 3 volume, dan dia hanya memperoleh volume pertama dari set itu, yang hanya berisi informasi tentang berbagai bahan yang tersedia di Guts Domain. Itu seperti sebuah ensiklopedia untuk materi. Tidak ada teknik alkimia yang direkam di dalam volume. Sementara itu, di antara teknik alkimia dasar yang ia peroleh dari ruang rahasia Dewa Bulan, tidak ada yang berisi teknik Dorman Twilight dan yang lainnya telah digunakan. Jawaban Si Feng membuat semua orang terdiam.
Apa yang dia maksud dengan sampai batas tertentu? Mungkinkah mereka, atau mereka tidak bisa mempelajari teknik alkimia? Lalu, selama aku menjadi anggota internal Candlelight, akankah aku bisa mempelajari teknik yang tidak aktif dan yang lainnya juga belajar? Silent Wonder tidak bisa memusatkan pikirannya pada teknik Dormant Twilight dan yang lainnya telah ditampilkan selama kompetisi. Setiap tindakan mereka selama kompetisi sudah sangat normal, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menerapkan teknik alkimia dasar dan baru saja meramu ramuan secara normal. Pada akhirnya, bagaimanapun, hasil yang mereka raih masih sangat tinggi. Pada saat ini, seolah-olah dia telah melihat dunia baru di Dormant Twilight dan yang lainnya. Bagi seorang alkimiawan fanatik seperti dirinya, akan sama saja menyiksanya agar tidak mempelajari teknik misterius dan menakjubkan seperti itu. Pemimpin Guild Black Flame, jika orang tua ini juga menjadi anggota internal Candlelight, akankah aku bisa mempelajari teknik alkimia seperti itu juga? Silent Aspiration, yang telah menyimpan nasihatnya sendiri selama ini, tiba-tiba melangkah maju dan bertanya kepada si Feng. Master Aspiration, Youlan tidak bisa menahan diri untuk terpana dengan adegan ini. Bahkan saat ketika aspirasi senyap ada di dunia bawah, dia belum menyerah sekalipun untuk godaannya. Tidak ada yang Underworld coba berhasil mengikat aspirasi senyap ke organisasi, karena orang tua itu dibenci terikat oleh batasan. Namun, sekarang, aspirasi senyap sebenarnya berpikir untuk menerima kondisi terbatas seperti itu hanya untuk beberapa teknik alkimia. Youlan benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya apa jenis teknik alkimia sebenarnya bisa menginspirasi obsesi pada seorang master seperti aspirasi diam. Aku tidak bisa menjamin bahwa kalian semua akan mempelajari teknik alkimia yang kamu bicarakan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa seberapa banyak kamu belajar setelah menjadi anggota internal Candlelight akan bergantung pada diri kamu sendiri. Petik 2. Si Feng bisa melihat kerinduan kedua orang ini untuk teknik alkimia. Namun, dia benar-benar tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mempelajari teknik yang mereka sebutkan. Itu sepenuhnya bergantung pada seberapa banyak mereka dapat belajar dari jurnal rahasia Dewa Bulan dan seberapa baik mereka dapat menggunakan pengetahuan itu untuk digunakan. Setelah mendengar jawaban si Feng, Silent Wonder dan Silent Aspiration tidak bisa membantu tetapi ragu. Karena itu masalahnya, aku akan bergabung. Setelah memikirkan masalah ini lebih lanjut, Silent Wonder masih memilih untuk menjadi anggota internal Candlelight pada akhirnya. Meskipun dia tidak tahu jenis perawatan apa yang diterima anggota internal, ketika dia melihat berapa banyak Dormant Twilight dan yang lainnya telah membaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi cemas. Lagi pula, meski sudah sangat sedikit waktu berlalu sejak ketiganya menjadi anggota internal. Standar alkimia mereka telah berubah dari yang lebih rendah daripada miliknya menjadi melebihi miliknya dengan selisih yang besar. Dia juga harus mengakui bahwa perusahaan perdagangan cahaya lilin benar-benar kuat. Itu memiliki keuntungan yang bahkan Super Guild tidak miliki. Meskipun dia percaya diri, dia tidak buta. Jika hal-hal berlanjut pada tingkat ini, kesenjangan antara dirinya dan Dormant Twilight dan yang lainnya kemungkinan besar akan terus melebar. Ini bukan hasil yang ingin dilihatnya. Selain itu, dia juga sangat penasaran untuk mencari tahu jenis barang apa yang dapat membantu anggota internal meningkat sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Menarik, orang tua ini akan bergabung juga. Silent Aspiration terkekeh saat dia melirik kelompok Silent Wonder dan Dormant Twilight. Meskipun bisa melakukan percobaan tanpa batasan itu baik, persaingan dengan sekelompok ahli alkimia telah menghidupkan kembali semangat dan keunggulan juangnya yang telah lama hilang. Sekarang, tujuannya sudah berubah. Alih-alih bertujuan untuk menjadi alkemis nomor 1 di Domain God, ia memutuskan untuk mengamankan posisi Chief Alchemist di Firelight Trading Firm. Hanya setelah itu ia akan memperebutkan gelar alkemis nomor 1 di Domain God. Seperti yang diharapkan dari pemimpin persekutuan. Dengan ini, kita tidak perlu khawatir kekurangan ramuan untuk dijual di Candlelight. Senyum melankolis tidak bisa membantu tetapi dalam hati menyembah kemampuan si Feng. Bagaimanapun, dia sebenarnya berhasil memikat para ahli alkimia seperti Silent Wonder dan Silent Aspiration untuk menjadi anggota internal Candlelight sementara hampir tidak melakukan apa-apa. Dengan standar dari dua ahli alkimia ini, perusahaan perdagangan Candlelight tidak akan kesulitan menghasilkan ramuan yang sangat kompleks. Sementara itu, Youlan tercengang oleh adegan ini. Terlepas dari semua metode yang dicoba Underworld, ia gagal untuk mengikat aspirasi senyap ke dalam organisasi. Sementara itu, Zero Wing hanya mengizinkan aspirasi senyap untuk mengambil bagian dalam kompetisi, dan sang master telah mengambil inisiatif untuk bergabung dengan persekutuan. Jika eselon bawah Underworld mengetahui tentang masalah ini, reaksi seperti apa yang akan dihasilkan? Setelah keajaiban diam dan aspirasi senyap menyatakan niat mereka untuk menjadi anggota internal. Alkemis canggih lain yang masih dipagar tentang mengikat diri mereka lebih jauh ke Candlelight memutuskan untuk bergabung juga. Kemampuan Candlelight Trading Firm dalam industri alkimia melonjak sekali lagi. Setelah itu, si Feng meminta senyum melankolis mengulang kontrak Silent Wonder dan yang lainnya serta memberi mereka ikhtisar tentang manfaat yang dinikmati anggota internal. Dibandingkan dengan anggota resmi, anggota internal tidak hanya menikmati manfaat lebih baik tetapi juga menerima lebih banyak GCP untuk jumlah pekerjaan yang sama. Pada saat yang sama, mereka juga harus belajar resep alkimia langka. Sementara itu, yang mengejutkan keajaiban diam dan aspirasi senyap adalah bahwa anggota internal dapat belajar tidak hanya teknik alkimia rahasia dasar tetapi juga teknik alkimia rahasia tingkat lanjut.
Namun, kedua jenis ini mengharuskan seseorang untuk menghabiskan sejumlah GCP tertentu untuk belajar. Itu bukan hal-hal yang bisa dipelajari secara bebas. Selain dari manfaat dasar ini, masih ada item ini berfungsi sebagai manfaat utama bagi anggota internal, kata Melancholic Smile ketika dia mengeluarkan sebuah buku tebal dari tasnya dan meletakkannya di atas meja batu di depannya. Selama kamu semua berhasil memahami teknik alkimia rahasia dasar, kamu akan mendapatkan satu kesempatan untuk membaca buku ini. Jika kamu mempelajari teknik alkimia rahasia tingkat lanjut, kamu akan memperoleh 5 peluang untuk membacanya. Petik 2. Anggota internal baru yang hadir sedikit bergerak ketika mereka melihat buku tebal di atas meja batu. Namun, kata-kata Melancholic Smile mengejutkan mereka. Teknik rahasia alkimia dasar tidak mudah dipelajari, namun sepenuhnya memahami satu teknik seperti itu memberi mereka hanya satu kesempatan untuk membaca buku tebal. Persyaratan ini sangat tinggi. Namun, para alkemis yang sudah menjadi anggota internal memberikan kerinduan pada buku tebal itu, berharap mereka bisa membacanya selama sisa hidup mereka. Tunggu, buku ini adalah Jurnal Rahasia Dewa Bulan. Pada saat ini, Silent Wonder dan Silent Aspiration keduanya ternganga kaget tanpa sadar ketika mereka membaca kata-kata yang tertulis di sampul buku tebal itu, napas mereka menjadi jauh lebih berat.